Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ayat yang kita singgung di surat Al-A'la, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bisa memberikan manfaat. Telah kita jelaskan dari ayat ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, fadzakir in nafa'atiz dzikra, berilah peringatan jikalau peringatan tersebut memberikan manfaat, yakni bagi mereka yang bisa mengambil manfaat, bagi mereka yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an ataukah di dalam hadits-haditsnya Rasulullah. Maka beri peringatan jikalau peringatan itu memberi manfaat. Penafsiran yang kedua, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, atau fadzakir in nafa'atiz dzikra, berilah peringatan karena peringatan itu memberi manfaat. Berilah peringatan karena peringatan itu memberi manfaat. Yakni apakah orang tersebut bisa mendapatkan manfaat dari peringatan yang kau berikan, atau dia tidak bisa mengambil manfaat darinya, maka tetaplah beri peringatan, karena peringatan itu pasti membawa manfaat. Bukan hanya terbatas kepada orang yang diberi peringatan, tetapi yang memberi peringatan pun mendapatkan manfaat dari situ. Apa manfaatnya? Dijelaskan oleh para ulama. Dari manfaat seseorang yang memberi peringatan, orang yang memberi peringatan ketika memberi peringatan berdakwah di jalan Allah, mengingatkan manusia dengan kebaikan, mengingatkan manusia dari kejelekan, itu akan menggugurkan kewajiban dia dalam amar ma'ruf nahi mungkar.
Karena kita semua berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengingatkan manusia terhadap agama Allah. Maka tetap beri peringatan. Ketika kau beri peringatan, maka kau telah menggugurkan kewajibanmu sebagai pemberi peringatan. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 164, ketika para nabi dan para rasul ditanya, dan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah ditanya, mengapa masih memberi peringatan kepada orang-orang yang mereka tidak bisa mengambil peringatan? Allah nyatakan, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban syadida. Dan ingatlah tatkala sekelompok umat dari mereka bertanya, mengapa kalian tetap memberi peringatan, memberi nasihat kepada orang-orang yang Allah akan binasakan mereka, atau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang keras? Mengapa masih memberi peringatan kepada kaum yang seperti itu? Qalu, maka mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum, agar kami bisa mendapatkan udzur di hadapan Rabb kami, agar kami bisa mendapatkan alasan, dan kami telah menggugurkan kewajiban kami untuk berdakwah, untuk mengajak manusia, mengingatkan manusia. Itu yang kami inginkan. Wala'allakum yattaqun, dan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya peringatan tersebut terkadang belum memberikan manfaat kepada seseorang di saat itu, tapi boleh jadi di saat yang lain, di kesempatan yang lain, di waktu yang lain, boleh jadi hatinya tergerak untuk bisa mengambil peringatan itu. Karena terkadang manusia seperti itu. Hari ini belum, besok belum, pekan depan belum, bulan depan belum. Bisa jadi tahun depan dia bisa mengambil peringatan dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang diharapkan. Dan kalaupun dia tidak bisa mengambil manfaat, maka semoga anak keturunannya nanti bisa mengambil manfaat. Itulah dakwah Nabi SAW. Ketika diperintahkan untuk berdakwah, mengajak manusia, diperintahkan ke Taif, berdakwah ke Taif, manusia tidak mau menerima dakwah Nabi ketika itu. Tetapi Nabi berharap, kalau mereka tidak beriman, semoga anak keturunan mereka nanti, merekalah yang beriman. Subhanallah. Itu harapan Nabi SAW. Makanya Nabi terus berdakwah, Nabi terus mengajak manusia ke jalan Allah. Tiada henti beliau mendakwahkan agama ini. Ketika turun perintah Allah untuk memberi peringatan, maka beliau berdiri di hadapan manusia, di pasar-pasar kaum muslimin, bahkan di musim haji, ketika manusia melakukan ibadah haji, orang-orang musyrikin, Pak. Nah, ini mungkin muncul pertanyaan kita, kok bisa Nabi SAW mendakwahi di awal-awal Islam itu kaum musyrikin yang naik haji? Emang sudah ada haji pada waktu itu? Nah, mungkin sebagian kita muncul pertanyaan itu. Dan saya juga pernah ditanya tentang itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, haji itu bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada umat Islam. Sudah ada semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Ibrahim. Makanya Ka'bah itu dibangun kapan? Ya pada saat Nabi Ibrahim. Makanya sudah ada syariat haji ketika itu. Orang musyrikin pun melaksanakan syariat haji, tapi hajinya beda dengan hajinya yang dilakukan oleh umat Islam. Masih ada ketika itu peninggalan millahnya Nabi Ibrahim. Itu yang mereka ikuti.
Bahkan orang musyrikin, Pak, mereka bertalbiyah juga ketika haji. Mereka ucapkan begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mereka ucapkan juga itu, seperti yang kaum muslimin ucapkan. Tapi mereka tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita kan labbaik Allahumma labbaik, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada serikat bagimu. Harusnya sampai di situ. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, ketika Nabi mendengar talbiyahnya orang musyrikin seperti itu, Nabi katakan begini kepada mereka, qad, cukup, jangan kalian tambahin lagi. Ternyata orang musyrikin tambahin lagi. Apa tambahan talbiyah mereka? Mereka katakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Mereka tambahi itu. Jadi ketika mereka sudah katakan tidak ada serikat bagimu ya Allah, kecualinya ini syarikat yang kau miliki, yang kau kuasai, dan dia tidak bisa menguasaimu. Maka dari dasar itulah mereka melakukan kesyirikan. Jadi memang sudah ada syariat haji itu. Jangankan haji, mereka juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi sudah berubah, sudah dirubah, bukan seperti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Makanya jangan heran, Mbak, ketika ada ibadah yang juga dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Sama halnya puasa. Puasa itu seperti yang Allah firmankan apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Menunjukkan puasa itu juga ada pada syariat sebelum syariatul Islam. Sama dengan haji, Pak. Dulu orang-orang musyrikin tawaf, mereka tawaf juga di Ka'bah. Tapi apa yang mereka lakukan ketika tawaf? Mereka tawaf dalam keadaan telanjang, Pak. Itu tawafnya mereka. Jadi hajinya ada, syariat hajinya ada, tapi sudah berbeda dengan millahnya Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala putus Nabi Ibrahim dengan itu. Jadi jangan heran ya, ketika misalnya Nabi SAW di awal-awal dakwahnya, beliau menyeru di Bukit Sofa. Ketika itu juga mereka sa'i juga orang musyrikin itu, antara Sofa dan Marwah juga. Karena masih ada sisa-sisa peninggalan agamanya Nabi Ibrahim. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW tetap mendakwahi manusia. Demikian pula manusia-manusia yang mewarisi warisan para nabi dan para rasul. Mereka berdakwah, mereka mengajak kepada manusia untuk kembali kepada agama Allah, memberi peringatan kepada mereka. Agar apa? Agar mereka bisa menggugurkan kewajiban mereka untuk memberi peringatan. Walaupun mungkin orang yang diberi peringatan tidak mampu mengambil peringatan itu. Kemudian di sisi lain, orang yang memberi peringatan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dakwahnya, di dalam seruannya, di dalam peringatannya, itu akan ada apa? Pahala yang didapatkan. Makanya Allah berfirman, fa in tawallaitum, jikalau kalian berpaling, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak meminta balasan apa-apa dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, balasanku hanya ku terima dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 72. Ini menunjukkan bahwa orang yang memberi peringatan itu akan mendapatkan pahala. Sehingga ketika dia memberi peringatan, diterima peringatannya, alhamdulillah. Tidak diterima, tidak masalah. Karena kita telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita hanya penyampai, kita hanya pemberi peringatan, bukan orang yang memaksa manusia supaya mengambil peringatan itu. Diterima alhamdulillah, tidak juga tidak masalah.
Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua kemudian menjadi banyak pengikutnya. Nabi mengabarkan, Pak, dalam hadis Isra dan Mi'raj itu, ada nabi, kata Rasulullah, pengikutnya cuman 3 atau 9 orang. Bayangkan nabi ini, pengikutnya cuman 3, 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Ada juga kata Nabi, seorang nabi pengikutnya 1 atau 2 orang aja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Salah nabi ini? Tentu tidak. Mereka sudah menyampaikan, mereka sudah beri peringatan, tapi tidak ada orang yang mau dengar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tetapi apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikan, mereka sampaikan, mereka dakwahkan, mereka beri peringatan manusia. Ada yang mengambil alhamdulillah, tidak ada juga maka tidak masalah. Nah, ini para jamaah, inilah prinsipnya orang yang memberi peringatan itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait orang yang memberi manfaat, orang yang memberi peringatan akan mendapatkan manfaat dari peringatannya tersebut. Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 165 sampai 166. Falamma nasu ma dzukkiru bih. Ketika mereka lupa dengan apa yang mereka diperingatkan dengannya, anjaynal ladina yanhauna 'anisu, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kemungkaran, wa akhadnal ladina zalamu, lalu kami siksa, kami timpakan azab kepada orang-orang yang zalim bi'adzabin ba'is, dengan azab yang keras. Kenapa? Bima kanu yafsukun, disebabkan oleh kefasikan yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah, falamma atau, tatkala mereka bersikap seperti itu, sombong, amma nuhu anhu, dari apa yang mereka dilarang darinya, sombong dari peringatan-peringatan Allah, tidak mau dengar. Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kemudian Allah katakan, jadilah kalian seperti kera-kera yang hina. Dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu ketika tidak mau mengambil peringatan itu. Ini bahayanya orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang menentang agama Allah, orang-orang yang tidak mau mengambil peringatan dari Allah, maka orang-orang yang seperti ini, doakan mereka supaya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, Nabi sendiri diganggu sama orang-orang musyrikin, bahkan gangguannya begitu besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi doakan mereka. Sampai pernah Nabi berdoa begini, Allahumma hdi bi ihda umarain. Ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu dari 2 Umar, yakni Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Waktu itu Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab belum masuk Islam, suka mengganggu kaum muslimin. Umar bin Khattab itu dulu sebelum Islam, Abu Jahal itu teman sahabat karibnya. Ketika Abu Jahal menyiksa kaum muslimin, Umar bin Khattab ikut nyiksa juga sebelum masuknya beliau ke dalam Islam. Jadi begitu besar permusuhannya kepada Islam. Tapi subhanallah, Rasul doakan, ya Allah berikan hidayah kepada salah satu dari 2 Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham ini? Umar bin Hisham itu, Pak, namanya Abu Jahal. Ya, kalau namanya kurang dikenal, tapi julukannya dikenal, Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Dulunya berkunyah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Ketika dia memusuhi Islam, digelari dengan Abu Jahal, bapaknya kejahilan. Namanya sebenarnya Umar juga, Umar bin Hisham namanya, Abu Jahal itu. Nabi doakan, ya Allah berikan hidayah kepada salah satunya ini. Sungguh besar permusuhannya kepada Islam. Ternyata
Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada Umar bin Khattab ketimbang Umar bin Hisham yang memusuhi Nabi, yaitu alias Abu Jahal. Maka Allah beri hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sehingga menjadi pejuang Islam, pembela Islam, bahkan termasuk menjadi orang yang terbaik di dalam Islam ini, bahkan dari umat terbaik Rasulullah SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kata Allah, kami benar-benar tahu bahwa engkau wahai Muhammad menjadi sempit dadamu terhadap apa yang mereka ucapkan. Yani ketika orang-orang menghina Nabi SAW, Nabi tidak permasalahkan itu. Tapi Nabi SAW kasihan kepada mereka ketika mereka menghinakan ayat-ayat Allah. Nabi kasihan kepada mereka. Tidaklah Nabi ini mengajak mereka kecuali kepada kebaikan, kepada surga, supaya mereka bebas dan lepas dari api neraka. Tapi hidayah sekali lagi di tangan Allah. Maka Allah perintah nabinya, fasabbih bihamdi rabbik. Wahai Muhammad, pujilah Tuhanmu, bertasbihlah memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin. Kemudian jadilah kamu termasuk dari orang-orang yang senantiasa sujud kepadaku. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Seseorang yang berdakwah di jalan Allah, memberi peringatan kepada manusia, ketika ada orang-orang yang tidak menerima dakwahnya, jangan berhenti dari dakwah itu. Jangan berhenti untuk memberi peringatan, jangan berhenti untuk menasihati dan terus menasihati. Kemudian perbanyaklah berzikir kepada Allah dan perbanyak solat. Lalu Allah ingatkan, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ibadah itu kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Tidak ada istilahnya pensiun ibadah, tidak ada, Pak. Kalau bekerja ya ada masa-masa kita pensiun. Tidak selama-lamanya kita jadi karyawan, kadang pensiun. Tidak selama-lamanya kita jadi pegawai, bisa pensiun. Tapi kalau yang namanya ibadah, ibadah itu sampai mati, Pak. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Demikian pula yang lainnya. Belajar agama, taklim seperti ini, sampai kapan kita harus taklim seperti ini? Sampai mati. Kita beramal sampai kapan? Sampai mati. Kita berdakwah sampai kapan? Memberi peringatan sampai kapan? Sampai mati. Karena itu bagian dari ibadah. Sampai kapan memberi peringatan walaupun kepada orang yang tidak bisa mengambil peringatan itu? Sampai mati. Entah kita duluan yang mati atau dia yang diberi nasihat itu yang mati duluan. Tapi jangan didoakan mudah-mudahan cepat mati supaya tidak lagi saya memberi peringatan kepada dia. Jangan. Tetap kita mendoakan yang terbaik. Semoga dia dapat hidayah. Dan kalau dia tidak mendapat hidayah, semoga anak keturunannya nanti bisa mendapat hidayah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian manfaat dari peringatan itu bisa diambil oleh setiap orang-orang yang beriman. Artinya, kalau bukan orang yang diberi peringatan itu mengambil manfaat, orang lain bisa mengambil manfaat. Orang lain bisa mengambil manfaat. Makanya Allah berfirman apa? Wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, kata Nabi, kata Allah. Berilah peringatan karena peringatan itu pasti bermanfaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ini jamaah sekalian. Kemudian juga sebagai penegak hujjah kepada orang-orang yang sudah diberikan peringatan dan nasihat, supaya jangan sampai beralasan di hadapan Allah, tidak ada yang bisa, tidak ada yang memberi peringatan kepada saya ya Allah. Tidak.
Sudah ada yang memberi peringatan kepada kamu, tapi kamu justru berpaling, tapi kamu tidak mengambil peringatan itu, tapi kamu tidak peduli dengan peringatan itu. Makanya Allah menyatakan, fadzakir innama anta mudzakir. Dalam surat yang pernah kita tafsirkan, surat Al-Ghasyiyah, beri peringatan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukan orang yang memaksa mereka, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan dia kufur kepada Allah. Fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, maka Allah akan mengazab dia dengan azab yang besar. Tegak hujah kepada orang-orang yang sudah diberi peringatan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidaklah kami mengazab, kata Allah, sampai kami mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Bisa-bisanya kau tersesat dari jalan Allah, bisa-bisanya kau tidak mau mengambil peringatan dari Allah. Sudah datang peringatan itu kepadamu, sehingga tidak ada alasan lagi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga kita memberi peringatan supaya meminimalisir gangguan dari orang-orang yang berpaling, ahlul batil kepada ahlul haq. Sudah menjadi sunnatullah permusuhan antara ahlul batil, orang yang berada di atas kebatilan, dengan ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Nah, ketika ada peringatan supaya ahlul batil ini tidak sewenang-wenang kepada ahlul haq, itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itulah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di dalam hati-hati mereka, maka berpalinglah engkau dari mereka. Tetap berikan nasihat kepada mereka dan ucapkan kepada mereka pada diri-diri mereka qawlan baligha, yaitu ucapan yang membekas di jiwa mereka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang namanya nasihat, yang namanya peringatan, itu mestinya membuat orang berubah cara berfikirnya, berubah cara pandangnya, berubah ucapannya, berubah perbuatannya, berubah akhlaknya, berubah tingkah lakunya menjadi yang lebih baik lagi. Harusnya seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terlebih ketika peringatan itu betul-betul cocok pada dirinya, bukan dia malah tersinggung. Nah, ini ustadz ini menyinggung saya kayaknya ini. Nah, alhamdulillah kalau tersinggung. Karena apa? Itu peringatan. Kalau bukan sekarang kau tersinggung, kapan lagi? Nah, dan memang yang namanya dakwah itu menyinggung orang, supaya orang tersinggung, agar apa? Agar bisa lebih baik lagi dalam hidup ini. Nah, ini para jamaah sekalian. Makanya disitulah pentingnya kita itu mendapatkan peringatan dan terus mendapatkan peringatan, supaya apa yang mungkin keliru dalam hidup kita, apa yang mungkin salah dalam ibadah kita, apa yang mungkin masih kurang dalam muamalah kita, kita bisa perbaiki, Pak. Itu manfaat peringatan itu bisa menjadikan kita ke arah yang lebih baik lagi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan peringatan kepada manusia. Apakah manusia tersebut mau mengambil manfaat atau mereka tidak mau mengambil manfaat? Yang penting tetap ditegakkan yang namanya dakwah, disampaikan yang namanya nasihat, disampaikan ke yang namanya peringatan, supaya orang-orang yang beriman mampu mengambil peringatan itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini, fadzakir in nafa'atiz dzikra, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayat yang ke-10, sayadzakkaru may yakhsha,
Di ayat yang ke-11, wa yatajannabuhal ashqa. Ini masih berhubungan dengan peringatan itu, yakni manusia. Allah terangkan dalam ayat ini, ketika kau beri peringatan, mesti terjadi dua golongan manusia. Mereka terpecah belah menjadi dua golongan. Ada yang mau mengambil, ada yang menolak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang menerima dengan sepenuh hati, ada yang menolak mentah-mentah. Mesti ada yang seperti itu. Nah, para nabi dan para rasul pun demikian, menghadapi manusia-manusia yang seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah jelaskan di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ini. Ada orang yang mengambil peringatan. Siapa dia? Saya dzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah, dialah yang mampu mengambil pelajaran dan peringatan. Wa yatajannabuhal ashqa. Sementara orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara, dialah yang menjauhi peringatan dan nasihat itu. Terjadilah dua golongan manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bahas dulu golongan yang pertama, yang mau mengambil peringatan. Siapa mereka? Cirinya kata Allah, mereka ini orang-orang yang mudah tersentuh hatinya, yang mudah takut hatinya ketika diperingatkan dengan ayat-ayat Allah. Kalau kita merasakan yang seperti itu, Pak, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kebaikan pada diri kita. Terlebih misalnya ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, bergetar hati ini, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kebaikan, Pak. Tanda kebaikan. Tapi kalau misalnya berlalu ayat, hadis, peringatan-peringatan, biasa saja dia, tidak ada yang merubah hatinya. Nah, ini celaka orang yang seperti ini. Kemudian banyak-banyaklah memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang salah pada diri saya ini? Apa yang salah di dalam hati saya ini? Lihat, orang yang mampu mengambil peringatan hanyalah orang-orang yang punya khasyatullah, perasaan takut kepada Allah. Dengan rasa takutnya kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, jalankan perintah, jauhi segala larangan. Karena dia yakin bahwa kehidupan ini tidak berhenti sampai di sini. Akan ada kehidupan berikutnya, akan ada pertanggungjawaban terhadap amalan, akan ada balasan terhadap amalan yang kita kerjakan. Kita akan menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah, imma masuk surga atau masuk neraka, imma mendapatkan azab dan siksa atau mendapatkan kebahagiaan dan surga. Hanya dua pilihannya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan kesadaran itu dia semakin takut kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-11. Allah menyatakan, "Innama tundiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim." Innama dalam bahasa Arab adatul hasr, untuk memberikan pembatasan. Artinya hanya ini kau berikan peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu. Kemudian sifat mereka, wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Mereka takut kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan ia tidak melihat Allah. Sebagian ulama menafsirkan, ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dalam keadaan ia seorang diri. Ia tetap takut kepada Allah. Ia tetap mawas diri terhadap amal perbuatannya, karena dia paham, dia tahu, dia ingat Allah senantiasa mengawasi dirinya. Maka kepada orang yang seperti ini kata Allah, fabasyirhu bimaghfirah, beri kabar gembira dia dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Inilah orang yang mampu mengambil peringatan. Siapa mereka, Pak? Orang yang punya khasyatullah. Khasyah, yakhsya itu dari kata khasyah. Khasyah itu takut. Dalam bahasa Arab, takut itu ada beberapa bahasa. Terkadang dibahasakan dengan khaufun. Khauf, takut. Tapi khasyatun, khasyah, takut juga. Tapi takutnya
lebih hebat daripada khauf. Khasyah itu rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Dia takut kenapa? Karena dia punya ilmu terhadap siapa yang dia takuti. Rasa takut yang seperti ini hanya dimiliki oleh para ulama. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka takut bukan sembarang takut. Takut mereka karena ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya khasyah itu, al-khauf itu ibadah, Pak. Bahkan termasuk dari rukunnya ibadah. Ada 3 rukun ibadah: mahabbah, cinta; roja, harapan; khauf, rasa takut. Orang yang beribadah hadirkan perasaan ini. Cintanya kepada Allah, harapannya kepada Allah, takutnya dia kepada Allah. Makanya orang yang beribadah itu, dan ciri ibadur rahman, apa cirinya? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala raghabaw wa rahaba, dengan rasa harap dan cemas. Harapan apa? Harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima pahalanya, menerima amalannya, dan mendapatkan pahala yang paling besar. Cemas dia karena khawatir jangan sampai amalnya tidak diterima dan dia tidak mendapatkan balasan apa-apa, justru neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang beriman, ibadahnya dibangun dengan hal yang demikian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, takut itu ibadah, yaitu rasa takut yang melahirkan penghambaan kepada yang ditakuti. Rasa takut yang melahirkan ketundukan, perendahan diri, pengagungan kepada yang ditakuti. Yang seperti ini tidak boleh kecuali hanya kita serahkan kepada Allah. Makanya tidak boleh takut sama hantu, Pak. Dilarang itu sama agama, takut sama hantu. Kita takut sama Allah, bukan sama hantu. Makanya kalau anak-anak kita takut sama hantu, ajari, jangan takut sama hantu, takut sama Allah. Kenapa? Allah berfirman dalam Quran, Pak, innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu hanyalah setan-setan yang mempertakut-takuti wali-walinya. Fala takhafuhum, jangan kau takut sama setan itu, kata Allah. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, takutlah kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Menunjukkan bahwa dengan keimanan kita kepada Allah, takutnya kita hanya kepada Allah. Tidak ada yang kita takuti di dunia ini kecuali Allah. Jangan pernah takut sama setan, jangan pernah takut sama hantu. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kalau kita takut sama setan, Mbak, semakin bangga dia, semakin besar dia, semakin merasa dihormati dia. Itu kalau takut sama setan, Mbak. Tapi kalau kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin perasaan ada ya, perasaan mungkin ada. Ketika lewat misalnya di tempat-tempat angker kata orang, di hutan-hutan baru dia sendirian, tengah malam lagi, mungkin ada perasaan takut, ya kan? Wajar yang seperti itu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Mereka lakukan zikir kepada Allah, baca ayat kursi, lakukan zikir. Tidak ada yang berani dekat itu. Bukan seperti yang dilakukan sebagian orang ketika lewat-lewat di tempat angker, dia melakukan izin dulu, izin bah, kadang di di klaksonnya itu 2 kali, titit, mau izin dulu. Harusnya di tempat-tempat yang seperti itu, kalau memang ada yang seperti itu, maka kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu yang dituntunkan sama Nabi. Bukan kita melakukan apa-apa di situ, bukan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi rasa takut itu hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Jangan kau takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, balasannya, pahalanya, lihat dalam Quran, "Waliman khafa maqama rabbih
jannatan. Bagi orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, baginya dua surga, surga dari emas dan surga dari perak. Lihat di dalam surat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannat. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka surga-surga Aden, jannatu adenin tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Bagi siapa ini balasan ini? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu semua diberikan oleh Allah bagi orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman. Ini ibadah yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kita paparkan terkait dengan ayat yang ke-9 dan sedikit kita singgung tadi ayat yang ke-10. Semoga bermanfaat, semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan semoga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang terbaik sehingga bisa mendapatkan dan menghasilkan pahala dan keutamaan yang terbaik pula. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.